Pernah nggak sih ngerasa khawatir soal masa depan keuangan kamu? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu aturan yang super simple, tapi bisa ngubah semua kekhawatiran itu jadi kejelasan. Anggap aja ini peta menuju kebebasan finansial kamu. Yuk, kita mulai. Dari kecil, kita selalu diajarin rajin menabung pangkal kaya. Tapi, gimana kalau saya bilang nasihat itu sebenarnya kurang pas? Menabung itu penting sebagai langkah awal, tapi itu aja nggak akan bikin kamu kaya. Kenapa? Karena ada musuh tak terlihat yang diam-diam makanin uang kamu. Lihat deh monster di grafik ini, namanya inflasi. Dia ini musuh utama tabungan kamu. Kalau kamu simpen uang di bank aja selama 20 tahun, nilainya itu bisa nyusut setengahnya loh. Jadi, uang kamu itu nggak benar-benar diam, tapi kekuatannya digerogoti pelan-pelan. Percaya deh, saya udah ngalamin semuanya. Dari jadi gelandangan, jadi biksu, sampai jadi CEO. Perjalanan itu ngajarin saya satu hal paling penting. Yang nentuin kamu bisa bebas finansial atau enggak itu bukan seberapa gede gaji kamu, tapi sistem yang kamu pakai. Nah, ini dia sistemnya. Aturan 25X. Anggap aja ini kompas keuangan kamu. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah tujuan yang jelas. Titik X di peta yang ngasih tahu kamu kapan kamu benar-benar udah merdeka secara finansial. Jadi, gimana cara kerjanya aturan 25X ini? Gampang banget. Coba deh kamu totalin semua pengeluaran kamu selama setahun dari mulai kosan, makan, jajan, nonton, semuanya. Udah dapat totalnya? Nah, tinggal kalikan aja angka itu dengan 25. Itulah target investasi kamu. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalnya pengeluaran tahunan kamu itu totalnya 40 juta rupiah. Berarti target kamu adalah 40 juta dikali 25. Hasilnya 1 miliar rupiah. Nah, angka itulah yang kita sebut angka kebebasan kamu. Terus kenapa sih harus dikali 25? Ini ada hubungannya sama yang namanya aturan 4%. Logikanya gini, kalau investasi kamu bisa tumbuh rata-rata 6-7% setahun, kamu bisa ambil 4%-nya buat biaya hidup. Sisanya, yang 2-3% itu bakal ngelawan inflasi, bahkan bisa nambahin modal kamu. Jadi, uang kamu nggak akan habis-habis. Keren kan? Oke, targetnya udah ada. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara nyampe ke sana? Jawabannya bukan dengan nabung mati-matian, tapi dengan investasi yang cerdas. Ini saatnya kita bikin uang kerja buat kita, bukan kita terus yang kerja buat uang. Jangan salah ya, nabung sama investasi itu dua hal yang beda banget. Nabung itu ibaratnya markir uang. Aman sih, tapi nilainya pelan-pelan turun dimakan inflasi. Kalau investasi, itu kayak nanam pohon duit. Kamu kasih kesempatan dia buat tumbuh dan berbuah. Coba lihat grafik ini deh, bedanya jauh banget. Inilah kekuatan dari bunga majemuk. Kalau kamu rutin investasiin 5 juta aja setahun ke reksadana indeks, 30 tahun lagi hasilnya bisa jadi lebih dari 1,4 miliar. Bandingin sama batang kecil di sebelahnya. Itu kalau cuma di tabungan biasa. Bedanya bisa mengubah hidup loh. Milih-milih saham satu persatu atau ikut-ikutan tren kripto itu kayak judi. Buat pemula, cara paling aman dan pintar itu mulai dari reksadana indeks. Bayangin aja kamu beli satu keranjang yang isinya potongan kecil dari ratusan perusahaan top sekaligus. Risiko kamu jadi kesebar dan kamu bisa ikut tumbuh bareng pasar. Saya tahu, pasti sekarang kamu udah semangat banget pengen mulai investasi. Tapi, eits, tahan dulu. Ada satu langkah super penting yang harus kamu lakuin duluan. Anggap aja ini pondasi rumah keuanganmu. Nggak boleh di-skip. Mungkin sekarang kamu mikir, oke, siap, semua tabungan gue masukin ke reksadana indeks sekarang juga. Tapi, tunggu dulu, jangan lakukan itu. Ada satu jaring pengaman yang wajib kamu punya sebelum kamu investasikan uangmu sepeser pun. Kamu perlu bikin FBI kamu sendiri, bukan Biro Investigasi Federal ya, tapi Financial Buffer for Incidents, alias dana darurat. Gini caranya, hitung pengeluaran penting kamu buat 3-6 bulan ke depan. Simpen uang sejumlah itu di rekening terpisah yang gampang diakses. Dan ingat, uang ini haram diinvestasikan. Ini jaring pengaman kamu. Kenapa ini krusial banget? Karena hidup itu penuh kejutan kan? Bisa aja tiba-tiba ada tagihan rumah sakit atau amit-amit kehilangan kerjaan. Tanpa dana darurat, kamu bakal terpaksa jual investasi kamu di saat yang paling nggak tepat, yaitu pas pasar lagi anjlok. Itu cara tercepat buat ngerusak rencana keuanganmu. Oke, targetnya udah ada, strateginya juga udah, tapi ada satu rintangan terakhir yang sering kali jadi yang paling berat, pikiran kita sendiri. Di dunia investasi, ngelola emosi itu sama pentingnya kayak ngelola portofolio. Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang sangat mahal. Waktu krisis finansial 2008. Pasar jatuh 30% dan saya panik. Saya jual semua investasi saya pas harganya lagi anjlok-anjloknya.
Kesalahan fatal. Akibatnya, saya ketinggalan kereta pas pasar pulih dan meroket lagi. Harga dari kepanikan saya itu? Kalau aja waktu itu saya diem aja dan gak ngapa-ngapain, kekayaan saya hari ini bakal 40% lebih besar. 40%. Itu pelajaran yang mahal banget tentang gimana emosi bisa menghancurkan rencana finansial terbaik sekalipun. Jadi, inti pelajarannya adalah ini, dan tolong banget ini diingat. Waktu di dalam pasar itu jauh lebih penting daripada mencoba menebak waktu pasar. Udah, berhenti coba-coba prediksi kapan pasar naik atau turun. Kuncinya itu konsisten. Otomatisin aja investasi kamu tiap bulan, terus lupain, biarin waktu yang bekerja. Pada akhirnya, kekayaan sejati itu bukan tentang barang-barang mewah yang bisa kita beli. Kekayaan sejati itu adalah kebebasan. Kebebasan memilih, rasa aman, dan ketenangan pikiran. Itu semua datang dari apa yang berhasil kamu simpan dan kembangkan, bukan dari apa yang kamu habiskan. Aset terbesar kamu itu bukan uang, tapi waktu. Setiap hari kamu menunda, kamu kehilangan potensi pertumbuhan. Jadi pertanyaannya bukan lagi ini beneran bisa berhasil nggak, tapi apa satu langkah kecil yang bakal kamu ambil hari ini untuk memulai perjalananmu. Masa depan finansialmu ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak.